Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel ABEM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dipanjangkan usia dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta rezeki kita dilancarkan oleh Allah dan diberkahakan. Ikhwan fillah, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, mungkin kita sering mendengar ungkapan rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tak dipungkiri masih ada kekhawatiran saat memikirkan perkara rezeki, terlebih saat menjalani hidup yang sulit. Maka dari itu, fahami dulu hakikat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan agar lebih kuat dan tangguh menjalani cobaan. Nah, ikhwan fillah, berikut adalah 5 golongan orang yang telah dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Terlebih dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 145. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang dijanjikan di akhirat. Bahkan Allah juga melimpahkan rezeki bagi orang yang selalu bersyukur. Nah, alangkah baiknya tanda orang yang bersyukur itu tidak merasa kurang. Contoh, jangan sekali-kali kita mengungkapkan rasa kurang ketika Allah berikan rezeki. Misalnya kita mempunyai uang 50.000, sedangkan kebutuhan kita 100.000. Jangan pernah terucap kata masih kurang 50.000 lagi. Nah, itu tidak boleh. Alangkah baiknya ikhwan fillah, ketika kita mempunyai kebutuhan 100.000, kemudian kita mempunyai uang 50.000, kita katakan pada Allah, alhamdulillah Allah memberikan rezeki 50.000. Kemudian yang 50.000-nya lagi kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terucap dalam lisan kita bahwa yang diberikan oleh Allah itu adalah kurang. Kemudian ikhwan fillah, yang kedua adalah sedekah. Sedekah merupakan amalan yang soleh yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, bersedekah itu diperintahkan oleh Allah, bahkan bersedekah itu suatu keajaiban, yang mana keajaiban itu yang akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab orang itu bersedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Abdul Malik berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak solawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya padamu di dalam doa saya? Rasulullah SAW menjawab, terserah kamu, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Ditanya bagaimana kalau setengahnya, Rasulullah menjawab, silakan saja,
dan jika ditambah maka akan lebih baik bagimu. Lalu ditanya lagi, bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Abdul Malik berkata, akan menunjukkan salawat kepada Rasulullah pada semua waktu. Beliau menjawab, kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya ikhwan fillah untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ABM TV ini. Nah, ikhwan fillah, golongan yang keempat yang akan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah yaitu orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah memberikan solusi dari setiap kesempitan atau kesulitan, lalu menganugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian ikhwan fillah, yang kelima orang yang akan diberikan rezeki oleh Allah yaitu orang yang sholat tahajud dan sholat duha. Biasanya sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah SAW kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak keanugerahan. Di dalam surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja agar rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya kita mengistiqomahkan untuk melaksanakan sholat duha. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 5 golongan orang yang akan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib harus kita catat dan amalkan. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.